Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji LPTK Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Perkenalkan, nama saya Risma Elpida SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 372 Sikarakara 1, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan nomor induk mahasiswa 2521100358. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya ingin berbagi praktik mengajar uji kinerja pada materi surat Ad-Duha dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan untuk memulai pembelajaran hari ini. Supaya ilmu kita bermanfaat dan dapat diamalkan, marilah sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh kawan kita Fajri. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa nasionalisme kita, marilah sama-sama kita menyanyikan Garuda Pancasila kepada anak ibu Ajeng supaya memimpin teman-temannya. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
Anak-anak ibu, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mengulang pembelajaran yang telah lalu. Anak-anak ibu, siapa yang ingat pelajaran yang telah lalu? Ya, apa Natasha? Iya, benar sekali. Ayo tepuk tangan. Di dalam surat Ad-Duha, apa itu arti Ad-Duha? Siapa yang dapat? Iya, Pak Ajri. Apa artinya? Ya, benar apa salah? Iya, tepuk tangan. Dan di dalam surat Ad-Duha, supaya lebih menarik dan bersemangat lagi, kita mengingatnya di dalam surat Ad-Duha. Mari sama-sama kita menyanyikan surat Ad-Duha. 1, 2, 3. Ayo kawan kita belajar Al-Quran. Surah Ad-Duha berarti waktu pagi. 11 ayat turun di kota Makkah, tergolong pada surah-surah Makkiyah. 93 itu nomor suratnya sebagai jawaban hinaan kafir Makkah yang menganggap Rasul ditinggal Tuhannya sebab Nabi lama tak terima wahyu. Pelajaran di dalam surah Ad-Duha, Allah tidak pernah membenci nabinya, meninggalkan ataupun melupakannya. Dugaan kafir Quraisy sangat besar. Tidak boleh berlaku sewenang-wenang pada anak yatim dan peminta-minta. Bersyukur pada Allah atas nikmatnya minimal dengan ucap Alhamdulillah. Ya, dalam surat Ad-Duha tadi, di situ dijelaskan bahwasanya kita tidak boleh bersewenang-wenang dengan anak yatim. Ada yang tahu tidak anak-anak ibu? Apa itu yang dimaksud dengan bersewenang-wenang? Tidak boleh bersewenang-wenang kepada anak yatim. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, apa itu aja? Jangan menghardiknya dan selalu menyayanginya. Iya, benar sekali. Masya Allah ya. Alhamdulillah anak-anak ibu, apa yang telah ibu sampaikan pada pertemuan yang lalu masih ingat. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini adalah kandungan surat Ad-Duha dengan tujuan pembelajaran. Lihat ke depan ke anak-anak ibu semua. Ya, 1. Apa? Meneliti kandungan surat Ad-Duha. Yang kedua, menumbuhkan sikap sesuai dengan surat Ad-Duha. Anak-anak ibu, marilah sama-sama kita menyaksikan video pembelajaran kita pada hari ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan mengajak kalian untuk membahas materi tentang isi kandungan surat Ad-Duha. Sebelumnya, kita akan membahas asbabun nuzulnya. Anak-anakku sekalian, dulu pernah suatu ketika dalam perjalanan dakwah Rasulullah, ada masa di mana wahyu tidak turun dalam beberapa saat. Masa-masa tidak ada wahyu yang turun ini disebut dengan fatratul wahyi atau kekosongan wahyu. Rasulullah merasa gelisah sampai orang-orang kafir menghina, mencaci dan menganggap bahwa Rasulullah telah
ditinggalkan oleh Tuhannya. Kemudian, tahukah kalian, setelah tuduhan, cacian dan hinaan dari orang-orang kafir Quraisy, lantas tiba saatnya Allah menurunkan satu surat, yaitu surat Ad-Duha. Nah, apa saja isi kandungannya? Surat Ad-Duha ayat pertama dan kedua, di situ diterangkan bahwa Allah bersumpah atas dua waktu, yaitu waktu duha atau pagi dan waktu malam, di mana waktu pagi itu cocok untuk beraktivitas. Jadi kita tidak boleh untuk bermalas-malasan. Sedangkan waktu malam yaitu waktu yang tepat untuk beristirahat dan bermunajat kepada Allah. Kemudian isi kandungan dari ayat ketiga yaitu jawaban atas ejekan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa Allah itu telah meninggalkan Nabi Muhammad, padahal tidak seperti itu. Kemudian dalam ayat keempat, isi kandungannya yaitu kehidupan akhirat lebih utama daripada kehidupan di dunia. Tetapi bukan berarti kita harus meninggalkan dunia dengan tidak mau belajar, tidak mau bekerja. Itu salah ya. Justru dunia itu tetap harus kita jalani untuk bekal kehidupan di akhirat. Isi kandungan yang selanjutnya yaitu pada ayat kelima menjelaskan bahwa Allah akan memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad. Kabar gembira yang bagaimana? Kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yang taat kepada Allah, nantinya akan bahagia ketika di akhirat. Kemudian untuk isi kandungan selanjutnya yaitu ayat 6-8 menjelaskan tentang nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad memperoleh perlindungan saat yatim. Beliau juga memperoleh petunjuk saat kebingungan dan memperoleh kecukupan saat kekurangan. Selanjutnya, isi kandungan dari surat Ad-Duha ayat 9 dan 10 yaitu kita tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim dan tidak boleh menghardik orang yang meminta-minta. Apabila kita mau memberi ataupun berbagi, berikanlah dengan cara yang baik. Kemudian apabila kita tidak mau memberi, maka permohonan maaf itu lebih utama daripada kita menghardiknya. Dan isi kandungan yang paling utama yaitu terdapat dalam ayat ke-11, yaitu perintah untuk kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Bersyukur dengan cara yang bagaimana? Bersyukur dengan cara mengucap alhamdulillah, dengan cara bersedekah, dengan cara berbuat baik kepada orang lain dan beribadah kepada Allah. Anak-anak sekalian, sudah paham belum tentang isi kandungan surat Ad-Duha? Semoga dengan video ini kalian bisa lebih mudah dalam memahaminya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, anak-anak ibu, dari video yang telah kita saksikan, informasi apa yang kita dapat dari video tersebut? Dari video tersebut, ibu mau bertanya, apa sudah paham dengan video yang kita lihat? Sudah, Bu. Selain Natasha, ada lagi tidak yang mau menjawab apa isi kandungan dari surat Ad-Duha? Iya, apa Ita? Masa kekosongan. Iya, masa kekosongan, yaitu fataratul
Wahyi. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Dari video tersebut sedikit Ibu jelaskan tentang surat kandungan Ad-Duha, yaitu salah satunya adalah bahwasanya Allah tidak pernah membenci atau meninggalkan Nabi Muhammad. Dan yang kedua, kita harus menyayangi dan tidak boleh menghardik anak yatim dan peminta-minta. Dan yang terakhir, yang paling utama adalah selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin masih ada anak-anak yang mau bertanya? Alhamdulillah. Berarti sudah paham semua ya, Nak? Sudah. Ibu akan membagikan kelompok sesuai tempat duduk masing-masing. Kelompok 1, Dini beserta kawan-kawannya. Kelompok 2, Sophia dengan kawan-kawannya. Kelompok 3, Tasya beserta kawan-kawannya. Kelompok 4, Ajeng dengan kawan-kawannya. Kepada ketua-ketua kelompok supaya maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk anak-anak ibu dipersilahkan untuk memulai diskusinya. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan sama ibu ya. Sudah paham Natasha yang dipertanyakan? Yang namanya diskusi harus ditanya kepada temannya. Ada yang sedih? Yang namanya kelompok sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, sebelum kita mempresentasikan ke depan, untuk mencairkan suasananya, mari kita ice breaking dulu. Ya, ayo. Tabo sorak Ad-Duha. Ad-Duha artinya waktu pagi. Ayatnya ada 11. Diturunkan di kota Mekah. Urutannya 93. Iya. Nah, anak-anak ibu,
mari kita presentasikan hasil diskusi kita. Untuk yang pertama kelompok 1 supaya maju ke depan beserta kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tidak menghardik atau menghina peminta-minta. Di dalam harta kita ada hak orang lain, ada hak mereka yang membutuhkan, baik bagi mereka yang meminta maupun mereka yang menjaga kehormatan diri sehingga tidak meminta walaupun membutuhkan. Wafi amwalihim haqqan ila maulahu. Artinya, dan pada harta benda mereka ada hak orang lain yang meminta, dan ada orang miskin yang tidak meminta. Az-Zariyat 19. Ayat ini mengafirmasi bahwa ada dua golongan orang yang membutuhkan. Pertama, mereka yang butuh dan meminta pertolongan pihak lain. Kedua, mereka yang memelihara diri dari meminta-minta kendati butuh karena sedang mendapat musibah, dalam keadaan fakir dan lain sebagainya. Dari yang kami sampaikan, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada kelompok 3, mari kita berikan tepuk tangannya. Dan Mama Ibu dipersilakan duduk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Presentasi kita berjalan dengan lancar. Nah, untuk memperdalam materi kita hari ini, Ibu akan membagikan tugas individu. Jangan lupa ditulis namanya ya. Anak-anak Ibu, jangan lupa dibaca dengan teliti supaya bisa menjawab soal dengan benar. Kalau ada soal yang kurang dipahami, boleh ditanyakan kepada Ibu. Anak-anak, apa sudah selesai tugas individunya? Sudah, Bu. Kalau sudah, ayo kumpulkan ke depan. Lanjut. Masih ada lagi? Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai mengerjakan tugas individu. Nah, sekarang kita merefleksikan pembelajaran surat Ad-Duha. Yang pertama, ya,
kasih sayang Allah tidak meninggalkan hambanya yang mengandung harapan syukur dan tidak nyata terhadap sesama, terutama anak yatim dan orang yang membutuhkan. Pemahaman utamanya meliputi optimisme, bersyukur secara konsisten, berbuat baik kepada sesama, serta menjaga martabat orang yang meminta bantuan. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bersyukur dan optimisme. Mengawali hari dengan apa? Rasa syukur kepada Allah atas nikmat hidup dan kesempatan yang diberikan, serta menjalankan hari dengan semangat dan optimisme meskipun menghadapi ujian dan kesulitan. Nah, anak-anak ibu, untuk pengamalan kita setiap harinya, bersyukur itu adalah sangat penting, karena dengan bersyukur Allah akan menambah segala apa yang kita punya dan akan meluaskan hati kita. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang seputar hadiah, hibah, dan sedekah. Jangan lupa belajar di rumah ya. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan doa, yaitu yang akan dipandu oleh teman kita, Ajam. Kepada anak ibu Ajam, dipersilakan ke depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni walhamdulillahi rabbil alamin. Dipersilakan anak ibu duduk. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.